Oke, tutorial selanjutnya kita akan membahas mengenai kontrak. Jadi seperti biasa kita masuk lewat bisnisku lalu klik kontrak. Di sini kita akan melihat list di kontrak pro ini ya, di bisnisku. Nah, di sini sebenarnya mirip sama dokumen. Kita bisa membuat template, kita bisa membuat kontrak baru dan memilih dari template ini hampir mirip sekali dengan yang ada di bagian dokumen ya. Nah, kita coba membuat kontrak dari awal, dari scratch. Kita coba contohnya kita bisa membuat kontrak kerja ya. Nah, misalnya kita bisa membuat kontrak kerja tim. Nah, kita juga bisa membuat tanggal mulainya sekarang dan kita bisa membuat tanggal berakhirnya itu unlimited atau kita bisa membuat kontrak ini misalnya memiliki tanggal berakhirnya ya. Lalu kita bisa membuat juga reminder. Jadi kalau misalnya si kontrak ini berakhir itu akan otomatis nge-remind, itu kita bisa membuat reminder ya. Lalu selanjutnya kita bisa membuat pihak tujuan kontraknya. Bisa custom, bisa ke pegawai, ini kita bisa milih ke pegawai atau bisa ke klien. Jadi kita bisa otomatis ke klien, bisa ke otomatis ke pegawai atau kita bisa ke custom ya. Kita coba contoh custom ya. Custom kontrak user misalnya ya. Kita pilih emailnya. Misalnya kita isi emailnya, lalu kita bisa menambahkan properti di kontraknya. Misalnya di sini ada job desk misalnya ya. Di sini misalnya ada nilai, misalnya ya, kecil saja. Nah, kita bisa membuat di sini adalah isi kontraknya, sama seperti tadi ya, yang dokumen ya. Kita bisa membuat misalnya oh di sini kita bisa nambahin nama misalnya ya. Kita bisa dir nama. Kita bisa tinggal klik aja dari properti yang sudah kita buat. Untuk misalnya kita klik job desk ini, nilai yang kita setujui adalah misalnya gitu ya. Nah, kita bisa kayak gitu ya. Kita bisa menggunakan text editor ini untuk membuat template-templatenya. Terima kasih misalnya. Ini adalah isi kontraknya misalnya. Sama halnya kita bisa membuat table, bisa membuat horizontal rule atau garis horizontal di sini dan bisa merubahnya menjadi bold dan lain sebagainya ya, sama seperti dokumen. Nah, kalau kita rubah di sini kita tinggal isi properti sama seperti tadi, misalnya job desk di sini adalah programmer, kita bisa isinya nilainya 10 juta, namanya misalnya test user misalnya. Kita tinggal simpan saja. Jadi kalau kita klik simpan draft atau bisa kita langsung aktifkan langsung. Kalau kita klik simpan draft, maka sama ini akan masuk ke halaman detail kontrak dengan statusnya yang masih draft ya. Di sini sama kita bisa melihat isi kontraknya yang sudah berubah di bagian bawah ini dengan properti yang sudah kita setup ya sebelumnya. Jadi nanti akan otomatis berubah seperti ini. Lalu kita juga bisa mengeditnya sama seperti dokumen, kita bisa ubah-ubah di sini. Nah, ini kita ubah ya, ada kesalahan. Nah, kita bisa langsung ke aktifkan. Bedanya kalau diaktifkan dan draft itu statusnya langsung aktif sehingga mulai dan berakhirnya itu akan otomatis start ya. Di sini juga sama, kita bisa print kontraknya, bisa langsung print kontraknya. Lalu kita bisa save juga PDF di sini. Jadi udah otomatis juga udah ada nomornya, udah ada tanggal mulai dan berakhirnya, dan juga ada kop suratnya ya. Lalu selanjutnya juga kita bisa ngepublikasi sama seperti tadi. Kita bisa memberikan publikasi misalnya dengan password ataupun tidak gitu ya. Misalnya kita coba berikan password hello 123, kita publikasi. Nah, kalau kita sudah publikasikan, ini kita bisa melihat linknya ada di sini ya. Sama kita bisa tinggal klik aja isi passwordnya aja. Kita akan membuka kontrak kerja tim ini misalnya. Kita bisa melakukan cetak, kita bisa ngeprint, bisa ke PDF sama seperti dokumen ya. Cuman perbedaannya adalah di sini ada tanggal mulai dan tanggal berakhirnya, juga ke tujuannya kemana penerimanya. Sehingga nanti bisa memberikan otomatis reminder ke si penerima melalui email. Nah, ini juga kita coba ya, kirim lewat email. Ini bodinya, body message-nya misalnya kita tambahkan di body message-nya gini, kita tinggal kirim, dia akan otomatis mengirimkan email juga ya ke email yang sudah kita isikan di sini. Nah, kalau sudah berhasil, kita coba lihat di emailnya ya. Nah, oke, di sini adalah tampilan email untuk kontrak
yang sudah kita kirimkan. Judulnya akan otomatis terisi, lalu body message-nya juga akan otomatis terisi, dan kita lihat passwordnya juga terkirim juga ya, sehingga nanti pas kita lihat kontrak itu kita tinggal mengisi passwordnya aja. Jadi dari pihak penerima kontrak itu akan mendapatkan email dan mendapatkan akses untuk melihat kontrak tersebut. Baik, selanjutnya sama halnya dengan dokumen juga, kita bisa membuat template juga. Misalnya kita coba dari sini, template kontrak 1, kita bisa menambahkan properti juga. Props 2, kita bisa menghapus juga misalnya. Lalu kita bisa ubah juga di sini, misalnya katakanlah di sini ini props 1, ini props 2 misalnya ya, di kontrak ini. Lalu kita simpan as a template. Nah, si template ini akan ada di tab template. Nah, kita bisa klik pakai atau kita bisa buat kontrak baru berdasarkan template yang sudah kita buat. Kalau kita klik template yang sudah kita buat tadi, nah kita tinggal isi aja isi kontraknya ya. Tanggal mulai dan tanggal berakhirnya sama seperti tadi. Lalu kita bisa isi juga pihak tujuannya kemana, kita bisa rubah propertinya juga, ya, sama seperti yang tadi kita sudah buat ya. Kita bisa simpan, kita bisa kirim, dan lain sebagainya. Sehingga tujuannya adalah nantinya memudahkan user Sobat Niaga untuk bisa mengirimkan kontrak baik ke klien, ke pegawai, ataupun ke custom user. Itu saja untuk tutorial kali ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam tutorial bisnisku selanjutnya untuk di bagian keuangan. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Terima kasih.